Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semua sampai bulan Ramadan sehingga dosa-dosa kita diampuni, kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Babul Khaufi, bab yang membahas masalah khauf. Khauf itu secara bahasa artinya adalah takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai basyira wa nadhira, membawa kabar gembira bagi orang yang beriman, dan juga membawa kabar ancaman, yaitu nadhira. Lah, ancaman Allah Subhanahu wa taala ini adalah azabnya. Ancaman Allah yaitu neraka. Ancaman Allah ketika Allah itu murka dan seterusnya. Sehingga khauf di sini adalah takut kalau kita tidak selamat dari api neraka. Takut kalau dosa-dosa kita itu tidak diampuni. Takut kalau kita itu tidak dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Nah, ini babul khauf. Karena ibadah yang kita lakukan itu dibangun di atas 3 pilar. Pilar yang pertama adalah khauf. Mengapa kita sholat? Karena kita takut dihukum oleh Allah kalau tidak sholat. Ya. Begitu juga kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa itu karena ada rasa khauf di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, ternyata kita di dalam menjalankan perintah Allah itu kurang giat. Kadang-kadang menjalankan perintah Allah itu ada kelemahan dalam diri kita, ada kemalasan dan seterusnya. Sehingga Allah sudah memberi nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam diri kita, yang itu tidak ternilai harganya, tapi giliran kita taat kepada Allah, itu masih sedikit sekali ketaatan kita kepada Allah. Nah, karena sedikit, lalu kita berharap agar kekurangan-kekurangan kita itu mendapatkan maghfirah dari Allah, agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar kedua. Di samping takut juga ada roja. Karena apa? Dengan takut kita tidak mengerjakan dosa, dengan roja kita akan melakukan ketaatan karena mengharapkan rahmat Allah tadi. Kemudian yang ketiga adalah
al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Karena dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang berat akan terasa ringan pada diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-40, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya engkau takut kepadaku, kata Allah. Di sini seperti susunan iya kana budu. Artinya apa? Mendahulukan Allah, mendahulukan maf'ul, baru fi'il fa'ilnya itu ada di belakang. Itu oleh para pakar bahasa tujuannya adalah untuk membatasi bahwasanya yang berat diibadahi itu hanyalah Allah. Begitu juga dalam susunan ayat ini, wa iyaya farhabun, hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Berarti takut itu adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara manusia takut kepada makhluk melebihi rasa takutnya kepada Allah. Kemudian juga di ayat lain, kenapa kau rasa takut, di surat Al-Burud ayat ke-12 Allah menyatakan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat keras, ya. Siksa Allah itu sangat pedih, siksa Allah itu sangat berat sekali, sehingga orang tidak akan mampu menahan siksa Allah, sehingga muncul rasa takut supaya tidak disiksa, lalu dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura. Begitulah hukuman Tuhanmu apabila Allah menghukum pada suatu penduduk yang ada di kota. Misalnya ketika Allah menimpakan azab berupa gunung meletus atau berupa banjir yang sangat besar seperti pada zaman Nabi Nuh misalnya. Atau sekarang ternyata terjadi banjir di Indonesia itu merata. Bukan hanya di Sumatera, di sebagian Pulau Jawa begitu juga. Bahkan di sebagian Kalimantan besar juga. Di Pulau Sulawesi juga begitu. Sehingga banyak makan kurban harta benda, kurban nyawa, itu juga banyak. Padahal itu hanya sebagian kecil daripada ahdu rabbika, yaitu hukuman dari Tuhanmu. Apa sebabnya Allah menurunkan hukumannya? Wahia dzalimatun. Itu disebabkan karena kedoliman yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak taat kepada Allah, bahkan manusia melanggar terhadap aturan-aturan Allah, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau Allah sudah menghukum, semuanya terkena dampaknya, ya. Sebagaimana di surat Al-Anfal Allah menyatakan wattaqu fitnatal ladzina, takutlah kamu akan ujian yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berlaku dolim saja, tetapi ketika hukuman Allah itu datang akan mengenai secara keseluruhan. Nah, ini Allah menurunkan hukumannya disebabkan karena penduduk di sebuah negara itu adalah dolimatun, berlaku dolim. Dolim itu melanggar aturan Allah, tidak menjaga aturan hukum sebab akibat, di samping juga meninggalkan ketaatan kepada Allah. Misalnya umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan mereka terang-terangan melakukan perbuatan syirik. Bahkan dosa-dosa besar pun juga biasa dilakukan. Maka Allah menurunkan azabnya berupa banjir besar. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun menentang Nabi Musa. Bahkan agama Allah dilawannya, dimusuhinya. Sehingga Allah juga menurunkan azabnya berbagai banyak penyakit. Dan Fir'aun dan bala tentaranya pun ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut,
kaumnya Nabi Soleh, bahkan juga kaumnya Nabi Muhammad sendiri, orang-orang musyrik Mekah dengan melawan Nabi Muhammad, mereka kalah dalam banyak peperangan. Dalam perang Badar mereka banyak terbunuh, dalam perang Khandaq, perang Dhatur Riqa, perang Ahzab, dan perang-perang lain. Kalau mereka diberi kemenangan, kemenangan tidak berarti seperti dalam perang Uhud dan perang Hunain. Tapi kebanyakan mereka kalah, bahkan tokoh-tokohnya banyak yang terbunuh di medan perang. Nah, ini artinya apa? Itu kehinaan bagi mereka, kehinaan di dunia, kalah, kerugian di akhirat karena hartanya tidak bisa menolong, tapi mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, inna ahdahu alimun syadid, karena hukuman Allah itu sangat pedih dan juga sangat keras. Inna fi dzalika la ayatal liman khofa, semua itu kata Allah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, liman khofa, bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang takut adzabal akhirati, terhadap azab di akhirat kelak. Kalau hukuman di dunia itu kecil, orang kena banjir, orang kena longsor, itu paling mati. Setelah mati tidak merasakan sakit lagi. Tapi kalau azab di akhirat, itu la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati, saking beratnya, saking kerasnya, saking pedihnya. Makanya Allah mengatakan liman khofa adzabal akhirah, bagi orang yang takut terhadap azab di akhirat. Zalika yaumul majmu'un lahu, dan hari itu adalah hari dikumpulkan seluruh manusia lahu, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pertama sejak Nabi Adam dan istrinya Hawa dan anak-anaknya sampai sekarang, sampai terjadinya kiamat, itu semuanya dikumpulkan untuk menghadap Allah, dihisab seluruh amal selama hidupnya. Kemudian pada hari itu adalah hari yang seluruh manusia dikumpulkan, wadzalika yaumun masyhud, dan hari itu adalah hari yang disaksikan. Jadi orang berbuat jelek, kejelekannya disaksikan oleh dirinya, disaksikan oleh seluruh makhluk. Makanya tiap-tiap kelompok itu punya bendera. Bendera orang musyrik ada sendiri, bendera orang yang menentang Rasul ada sendiri, bendera pengkhianat ada sendiri, bendera orang korupsi pun juga ada. Kemudian orang-orang soleh pun juga ada benderanya. Bendera orang yang rajin sholat, bendera orang yang berjihad, bendera orang yang banyak berpuasa, itu pun juga ada kelompoknya masing-masing. Makanya digiring ke surga atau digiring ke neraka itu adalah berkelompok-kelompok, ya, seperti dalam surat Zumar itu. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam itu berkelompok-kelompok sesuai dengan bendera-benderanya tadi. Begitu juga orang mukmin ketika masuk surga juga berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya ketika di dunia ini, sehingga yang sejenis itu dikelompokkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, ya, bahwasanya azab Allah itu tidak akan ditunda kalau sudah datang waktunya. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, tidak akan ada yang bisa mengundur sedikit pun. Kenapa? Karena ajalnya atau waktunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi'idni. Bahkan nanti pada hari kiamat, pada saat itu orang itu tidak bisa bicara. Ketemu bapaknya, ngomong sama bapaknya tidak bisa. Ketemu anaknya tidak bisa, ketemu saudara kandungnya tidak bisa. Saking apa? Saking beratnya hukuman Allah, sehingga oleh Allah dikatakan pada hari itu tiap-tiap orang tidak bisa
tukallam, tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Illa biidnihi, kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali dapat izin itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat izin, tapi ketika Nabi Muhammad diberi kesempatan, Nabi Muhammad itu ingin agar umat-umatnya ini diselamatkan oleh Allah, ingin agar hukuman terhadap umatnya itu diperingan. Nah, inilah hebatnya Nabi Muhammad ya, sangat sayang kepada umatnya, sehingga dikatakan di akhir surat Taubat itu harisun alaikum bil mukminin, bahwasanya Nabi, yaitu Nabi Muhammad itu harisun, sangat ingin sekali, sangat punya semangat yang tinggi terhadap keimanan kamu supaya selamat dari azab Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu sedih ketika melihat umatnya itu celaka. Nabi itu sedih ketika umatnya ini tidak selamat. Sehingga bil mukminina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang mukmin rauf, sangat kasih ya. Rahim juga sangat penyayang. Kemudian faminhum sakiyun wasaid, di antara manusia pada saat itu ada yang sakiyun, ada yang celaka. Wasaid, ada juga yang bahagia. Artinya celaka karena masuk neraka, bahagia karena masuk surga. Bahkan yang sakiyun lebih banyak daripada yang said. Bahkan dalam hadis ketika saat itu Allah itu berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, ambil dari anak keturunanmu kelompok yang dikirim ke neraka. Nabi Adam tanya, berapa wahai Allah yang dikirim ke neraka? Tiap-tiap 1000 itu hanya 999 masuk neraka. Yang selamat hanya 1. Nah, sehingga apa? Menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu lalu Nabi membaca di surat Al-Hajj ayat-ayat pertama itu, inna zalzalatas saati syai'un azim, bahwasanya kegoncangan hari kiamat itu sangat besar. Yaumatat halu kullu murdiatin, ya, sampai kalau ada orang menyusui, misalnya seorang wanita punya bayi, itu bayinya akan ditinggal, bahkan mungkin bayinya akan dilemparkan, yang dibawa malah bantal mungkin. Karena apa? Saking dahsyatnya. Bahkan kata Allah di surat Al-Hajj ayat 2 itu, orang-orang mabuk bukan karena minum minuman keras, tapi mabuk karena beratnya siksaan Allah tersebut. Bahkan seandainya orang hamil belum waktunya lahir akan keguguran, akan melahirkan bulu. Ya, ini karena beratnya. Kemudian fa'ammal ladzina saqau, adapun orang-orang yang celaka, kata Allah, fafinnar, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lahum fiha zafirun wasahik, dan mereka di dalam neraka yang terdengar adalah rintian-rintian, kemudian tangisan-tangisan, atau suara nafas karena menahan rasa pedih dan seterusnya. Ini Allah jelaskan di surat Hud ayat 102 sampai ayat 106 yang menimbulkan rasa khauf, rasa takut di dalam hati. Sehingga dalam hadis kemarin, seandainya azab neraka itu ditampakkan, barangkali orang sudah tidak punya harapan untuk masuk surga. Kenapa? Saking beratnya sehingga dia akan putus asa. Ya, ketika ada orang mati, kemudian orang mati itu tidak membawa amal soleh. Lalu orang yang tidak membawa amal soleh tadi, ketika dia dibawa ke kuburan, maka si jenazah itu akan berteriak, celaka aku, dibawa kemana saya ini, kata dia. Dan ucapan itu didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, kecuali jin dan manusia, kata Nabi.
andai jin dan manusia bisa mendengar teriakan mayat yang dibawa ke kuburan tersebut, niscaya dia akan pingsan atau mungkin akan kaget lalu meninggal dunia, kena serangan jantung bisa-bisa ya. Itu kata Nabi seperti itu. Menunjukkan apa? Menakut-nakuti, supaya orang tidak menyepelekan terhadap perintah Allah, supaya orang itu tidak gampang di dalam melanggar larangan Allah. Kemudian juga di ayat lain Allah menyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kamu dengan dirinya. Bahkan seandainya dalam hadis Nabi orang kepingin melihat Allah, ya kayak Nabi Musa misalnya, kata Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah dengan mata kepala terang-terangan, kata Nabi Musa, dan dituntut oleh kaumnya. Tapi ketika Nabi Musa mohon, Musa, kamu tidak akan bisa melihat tuh. Kalau kamu kepingin melihat tuh, coba kamu lihat Gunung Tur Sinai itu. Kalau kamu bisa melihat Gunung Tur Sinai, berarti kamu nanti akan bisa melihat tuh, kata Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka kamu tidak akan bisa melihat tuh, kata Allah. Tapi begitu Nabi Musa ingin melihat Allah, kemudian disuruh melihat Gunung Tur Sinai, Nabi Musa pun langsung pisang. Artinya apa? Tidak bisa. Bahkan juga Allah mengatakan la tudrikuhul absor, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicapai oleh pandangan mata ketika di dunia ini. Orang kepingin melihat Allah tidak akan bisa. Wa huwa yudrikul absor, sementara Allah itu bisa melihat semua pandangan-pandangan. Artinya apa? Manusia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat semuanya, melihat kita semuanya. Tapi kalau di akhirat baru bisa kalau berada di dalam surga. Di dalam surga baru penikmatan yang paling agung, ya, penikmatan yang paling nikmat, tidak ada duanya. Bahkan kenikmatan surga pun kalah, yaitu kenikmatan melihat Allah. Sehingga Allah menyatakan di hari kiamat kelak ketika di surga, wujuhu yauma idzin nadhira, bahwasanya wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat akan gembira, berseri-seri, merasa senang. Mengapa? Ila rabbiha nadhira, karena melihat kepada Tuhannya, yaitu melihat kepada Allah. Lalu kata Nabi, bagaimana melihat Allah di surga? Kata Nabi, kalau kamu melihat matahari, desak-desakan enggak? Orang yang ada di Bangil, yang ada di Probolinggo, yang ada di Lumajang, yang ada di Bali, yang ada di Sumatera, semuanya lihat matahari dengan mudahnya, tanpa harus berdesak-desakan. Nabi menggambarkan begitu juga ketika melihat Allah, tidak ada desak-desakan, semuanya bisa melihat, dan itu adalah penikmatan yang luar biasa. Sehingga di ayat lain Allah menyatakan lilladzina amanu al-husna, orang-orang mukmin itu mendapat al-husna. Para ulama menafsiri husna ini adalah surga. Orang-orang mukmin akan mendapat surga. Wa ziyadah, di samping surga ada ziyadah, ada tambahan di samping kenikmatan surga. Lalu para ulama tafsir menjelaskan ziyadah ini maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yuhni. Ya, ini juga ayat nakut-nakuti kita ini. Di hari kiamat kelak orang itu akan lari dari saudara kandungnya. Jadi kakak tidak peduli sama adik, adik tidak peduli sama kakak, walaupun kandung, walaupun seayah seibu. Sebab apa? Yafirru almar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bahkan anak lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan
lari dari sohibnya. Sohib itu pasangan. Jadi suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Tidak bisa menolong. Suaminya menolong istrinya tidak bisa, istri menolong suaminya pun juga tidak bisa. Wabanihi, bahkan lari dari anak-anaknya. Apa sebabnya? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Makanya mengadakan, wah saya ini keturunan Nabi, mesti masuk surga. Belum tentu. Wong anaknya Nabi Nuh saja, ya masuk neraka. Begitu juga ayahnya Nabi Ibrahim, walaupun anaknya jadi nabi, ayahnya juga belum tentu masuk surga. Suami misalnya kayak Fir'aun dan Asia masuk surga, Fir'aun di neraka. Nah ini artinya apa? Hubungan keluarga, hubungan suami istri, bahkan antara orang tua dan anak itu sudah tidak bermanfaat. Pada saat yang paling bermanfaat adalah imannya masing-masing dan amalnya masing-masing. Kemudian juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kamu kepada Tuhanmu. Oh ini di surat awal haji ya. Inna zalzalatas saati sayun adim, bahwasanya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat. Bahkan terjadinya gempa bukan hanya pada satu tempat, tapi terjadinya gempa itu di seluruh alam semesta. Bukan hanya dunia, bahkan di langit, di Mars, di Pluto, di Jupiter, itu pun juga terkena secara menyeluruh. Sehingga dikatakan, apalagi hanya bumi. Sehingga Allah mengatakan, inna zalzalatas saati, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat, sayun adimun, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin. Pada saat itu engkau akan melihat wanita-wanita yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya, ya. Amma ardoat, terhadap apa yang ia susui, yaitu terhadap bayinya, sampai bayinya dilempar, bayinya ditinggal, nangis pun dia tidak peduli, yang penting dirinya selamat. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan wanita-wanita yang hamil melahirkan anaknya padahal belum waktunya. Baru hamil 5 bulan anaknya lahir, baru lahir 7 bulan anaknya lahir, belum waktunya, saking beratnya goncangan hari kiamat. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara, dan kamu lihat manusia itu mabuk bukan karena minum khamr, bukan karena menelan pil ekstasi atau dia mengkonsumsi narkoba, bukan. Tapi kata Allah, walakinna adaballahi sadid, semua itu disebabkan karena adab Allah yang sangat keras, ya. Surat Al-Haji ayat pertama dan ayat kedua. Artinya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita agar kita itu menanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap adab Allah, rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Makanya Nabi dalam mengajarkan zikir-zikir ta'awud itu sampai puluhan, bahkan 50 lebih, bahkan hampir ratusan. Masalah berlindung terhadap sesuatu yang kita takuti. Misalnya dalam sholat itu kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam. Nah, ini berarti rasa takut kalau kita itu akan masuk neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, bahkan takut kalau kita itu terkena adab kubur. Nah, ini artinya apa? Sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah. Bahkan juga Allahumma inni a'udzubika min syarril hina wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan harta. Kenapa? Punya harta tidak membuat dia tambah taat kepada Allah, malah tambah lupa kepada Allah. Nah, ini harta yang membawa musibah.
Kemudian wal fakri, tapi dari kemiskinan pun juga berlindung, yaitu kefakiran yang membuat tidak sempat untuk beribadah kepada Allah, sehingga pikirannya cari uang. Adapun ibadah kepada Allah sampai ditinggalkan, itu juga jelek juga, sehingga Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min syarril hina wal fakri. Bahkan juga Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni. Ya Allah, aku berlindung dari pikiran-pikiran yang gundah gulana, pikiran-pikiran yang sedih. Sebab orang kalau pikirannya itu sedih terus, pikirannya itu gundah, duka cita dan seterusnya, itu tidak semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, sehingga berlindung. Bahkan juga wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan sifat males. Ya, sifat lemah membuat tidak produktif, sifat males walaupun kuat tapi tidak menghasilkan apa-apa karena malasnya tadi, sehingga berlindung juga. Bahkan juga Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Ya Allah, nikmat-nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku jangan Kau cabut, jangan Kau hilangkan. Nikmat iman kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah, jangan sampai nikmat rajin beribadah ke masjid itu dicabut, lalu kita akhirnya tidak pernah ke masjid. Nah, itu juga minta kepada Allah supaya nikmat itu istiqomah, supaya nikmat itu terus-menerus Allah berikan kepada kita. Watahawuli afiatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa fujaati nikmatika, dan aku juga berlindung kepadamu dari azabmu yang datang secara tiba-tiba. Berbuat dosa, belum sempat tobat, tiba-tiba musibah datang, sehingga ketika kita menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang banyak, nah itu kita berlindung kepada Allah, menanamkan rasa takut ya. Bahkan wajami'i sakhotika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu, yaitu amal-amal yang membuat Allah marah, Allah itu murka dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil daripada sifat khauf. Nah, inilah barangkali sebagian ayat-ayat yang kita baca. Kalau ingin lebih banyak di kitab aslinya barangkali sangat banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bercerita kepada kami, yaitu bercerita kepada para sahabat, wa huwa as-shadiqu al-masduqu, dan Rasulullah itu adalah as-shadiqu, orang yang benar. Ucapannya tidak pernah salah, sebab apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang berasal dari Allah, sehingga wahwa as-shadiq al-masduqu, dan ucapan Nabi itu selalu dibenarkan oleh orang-orang yang beriman, diimani, sehingga ucapannya benar dan juga dibenarkan, karena ucapan Nabi memang tidak ada yang salah. Kalau ada hadis kok salah, nah itu berarti bukan ucapan Nabi. Berarti itu adalah yang salah itu rawi karena hafalannya kurang kuat, atau seorang sengaja berbohong atas nama Nabi, bisa juga terjadi seperti itu. Tapi kalau Nabi sendiri itu adalah as-shadiqu, orang yang benar, al-masduqu, yang dibenarkan. Lalu di antara ucapan Nabi, padahal waktu itu teknologi masih ketinggalan, masih primitif. Orang menyusun ilmu biologi tidak ada, perkembangan janin juga tidak ada, bahkan planet-planet yang ada 7 itu juga tidak ada yang tahu. Tapi Nabi sudah menjelaskan tentang sesuatu yang cocok dengan ilmu pengetahuan, di antaranya adalah proses kejadian manusia, yaitu kalau ilmu biologi tentang proses kejadian manusia, perkembangan janin, jadi mulai dari air mani berubah menjadi darah berubah menjadi daging, lalu tumbuh tulang, tumbuh nyawa, itu barangkali ditemukan pada tahun 1800-an misalnya. Tahun 1800 itu berarti apa? Berarti sudah hampir 1400 tahun setelah Nabi wafat misalnya.
Nah di sini dikatakan oleh Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kamu, yaitu wahai manusia, berada di dalam perut ibunya, yaitu di dalam perut perempuan, di dalam rahim, itu arba'ina yauman nutfatan, 40 hari masih berbentuk sperma, masih berbentuk air mani, yaitu air mani laki-laki dan air mani perempuan yang bertemu, ya. Terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Kemudian kata Nabi, summayakunu alaqatan misla dalik. 40 hari kemudian, berarti 3 bulan ya. 3 bulan itu sudah berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Makanya kalau ada wanita, misalnya dia berhenti tidak haid, ya wanita yang bersuami atau yang sudah melakukan hubungan intim, yang biasanya haid kok tiba-tiba tidak haid, maka kalau dia tidak hamil terus, lalu dia haid, itu darahnya akan kempal seperti daging. Tapi kalau janinnya itu tumbuh terus, lama-lama jadi bayi, akhirnya lahir jadi manusia. Ya, seperti yang diucapkan oleh Nabi, 40 hari masih berupa air mani, 40 hari kemudian jadi darah, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari lagi, yaitu 4 bulan, itu sudah berbentuk daging, bahkan ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Sudah mulai sempurna, hanya saja kepalanya kelihatan besar ya, kepalanya agak besar, tangannya kecil, kakinya masih kecil. Baru nanti sempurna. Kemudian pada umur 120 hari atau 4 bulan tadi, summa yursalul malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat khusus yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh, untuk memberikan nyawa, sehingga fayunfahu fihi ruh, lalu malaikat itu pun meniupkan ruh, yaitu nyawa, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu malaikat itu disuruh menulis takdirnya tentang 4 hal. Yang pertama, bikat bi rizkihi, malaikat menulis tentang rizkinya, apa jadi orang kaya atau sedang atau miskin. Nah di sini rizkinya ditulis. Wa ajalihi, dan umurnya, ajalnya, apa mati bayi, mati remaja, mati tua, atau sampai kakek nenek, ya ditulis juga. Wa amalihi, dan amalnya, wasaqiyun ausaidun, bahkan celaka dan bahagianya. Fawalladzi la ilaha illa ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang jadi Tuhan. Ya. Seandainya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan penduduk surga, artinya rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran dan seterusnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 dira. 1 dira itu antara ujung jari sampai siku-siku. Jadi jaraknya surga tinggal loncat sedikit sudah masuk surga, saking dekatnya ya. Karena banyak melakukan amal baik. Lalu kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata orang itu dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dia bukan ahli surga. Maka akhirnya ketika mau mati, kata Nabi, fayak malu bi amali ahlin nar, dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Padahal mau mati berbuat jelek, padahal awal-awalnya berbuat baik. Berarti ini su'ul khotimah. Makanya di antara doa Nabi adalah Allahumma ja'al akhira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari amalku itu adalah penutupannya. Jadi ketika kita menutup kehidupan alias nyawa kita dicabut, itu adalah ketika sedang amal soleh, ketika iman itu masih tetap di dalam hati. Sebab apa? Orang berbuat baik tapi di akhir hidupnya dia berbuat jelek, kata Nabi, fayadkhuluha, dia akan masuk neraka. Begitu juga ada orang berbuat jelek
berbuat jelek, sampai-sampai jarak dia dengan neraka juga 1 dhira'. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata menurut catatan Allah dia adalah tidak masuk neraka, walaupun jaraknya sudah dekat. Sehingga apa? Faya malu bi amali ahli jannah. Ketika mau mati, dia berbuat dengan amalan penduduk surga. Sejak awal dia kafir, bahkan memerangi orang-orang Islam, tapi ketika mati dapat hidayah, dia bersyahadat, langsung meninggal dunia. Seperti kisah orang yang telah membunuh 100 orang, tapi di akhir hayatnya dia bertobat dari pembunuhannya. Atau seorang Yahudi yang sakit, dijenguk oleh Nabi, ditawari masuk Islam, dia terima, baca syahadat, lalu dia meninggal dunia. Sehingga kata Nabi, beruntung dia. Ketika meninggal dunia, dia sudah beriman dalam keadaan bersyahadat. Padahal belum pernah berbuat baik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi begitu baca syahadat, meninggal dunia. Ini berarti apa? Husnul khotimah. Sehingga kata Nabi, fayadkhuluha, maka dia pun akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini kita tidak tahu apa kita itu catatannya sebagai penghuni surga, apakah catatan kita itu berada di neraka. Nah, inilah yang membuat kita itu ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah proses pembentukan manusia di dalam rahim. Mulai dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging, lalu ada nyawanya, lalu jadi manusia. Ini adalah jauh sebelum dunia ini berkembang, sebelum ilmu pengetahuan menemukan ini, Islam telah mendahului. Ya, ini berarti termasuk mukjizat Nabi. Ucapan Nabi itu as-shadiqu al-masduq tadi, benar dan dibenarkan. Dan ini cocok sekali dengan ilmu pengetahuan sekarang. Kemudian dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala benar-benar perhatian kepada manusia, karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia, yaitu ketika umur 120 hari mencatat amal-amalnya tadi, bahkan ketika lahir pun juga dijaga. Sehingga kata Allah, wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya pada tiap-tiap tamu itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Kiroman katibin, malaikat itu adalah malaikat yang mulia. Katibin, bahkan malaikat itu adalah mencatat amal perbuatan manusia. Nah, ini termasuk bentuk perhatian Allah kepada manusia, kepada makhluknya. Sehingga hendaklah manusia itu juga merasa diawasi oleh Allah, sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah dan juga giat di dalam beribadah. Kemudian manusia mengalami 3 tahapan dalam hadis ini, yaitu tahapan 120 hari, mulai dari 4 bulan pertama masih berbentuk mani, 4 bulan berikutnya berbentuk darah, 40 hari berikutnya berbentuk daging, tumbuh tulang, berkembang terus. Bahkan setelah lahir, mulai dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian tua, kemudian meninggal dunia, itu semua adalah sunnatullah yang tidak bisa dilawan. Kita kepingin hidup terus ya tidak mungkin. Kenapa? Karena kulluman alaiha fan, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan binasa. Kemudian juga rezeki, ajal, amal, bahagia atau celaka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita kan tidak tahu, dan kita tidak boleh menyerah kepada takdir. Yang diperintah oleh Allah adalah beriman kepada takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita, sementara Allah menyuruh kita untuk ikhtiar, menyuruh kita untuk usaha. Nah, usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah. Misalnya tadi takdir masuk surga itu adalah apa? Ya usaha dengan sungguh-sungguh di dalam berbuat baik, beramal soleh. Sebab apa? Amal-amal soleh itulah
takdir yang akan menggiring kita ke surga. Sebagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu adalah takdir yang menggiring kita ke neraka. Di samping juga terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga para ulama mengatakan takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah. Manusia mencari takdir itu tidak akan berhasil dan tidak akan bisa ketemu. Ya. Kenapa? Ini adalah rahasia Allah yang manusia tidak diberi izin untuk memperdalam dan untuk mencari ilmu masalah takdir tersebut. Misalnya takdir saya apakah masuk surga, takdir saya apakah masuk neraka, tidak akan ketemu, tidak akan bisa. Sebab ini adalah rahasia Allah, milik Allah. Manusia itu hanya berusaha. Tapi amalan itu merupakan sebab. Amalan itu merupakan sebab seorang untuk masuk surga. Sehingga ketika para sahabat tanya, wahai Nabi, kalau kita sudah ditakdirkan, kan kita tinggal nunggu takdir Allah. Tapi kata Nabi tidak. Tapi kalian harus beramal. Lalu kata Nabi, fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Karena tiap-tiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan penciptaannya. Artinya kalau orang ahli surga dimudahkan untuk berbuat baik, kalau ahli neraka dimudahkan untuk berbuat tidak baik, yaitu sehingga harus ada usaha dan ikhtiar tadi. Kemudian juga dalam hadis ini memberi pemahaman kepada kita, intinya tadi oleh Imam Nawawi diletakkan di hadis pertama, intinya adalah supaya kita menanamkan dalam hati kita rasa khauf kepada Allah, rasa khauf terhadap azab Allah, rasa khauf kalau kita itu tidak selamat dari api neraka. Sehingga kalau habis salat maghrib atau habis salat subuh, Nabi itu mengajarkan Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Dibaca sampai tujuh kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Begitu yang diajarkan oleh Nabi diantaranya. Inilah barangkali yang kita baca satu hadis pada malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan hadis kedua pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.